Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 521. Charlie sedang mengenakan celemek dan memasak makan siang untuk istri dan mertuanya. Sementara berita tentang keluarga Weaver menimbulkan sensasi di seluruh kota, Charlie mengirim Jordan dan Jeffrey dari keluarga Weaver ke neraka dan mengangkat Liam ke langit. Jacob dan Elaine juga telah mendengar berita tersebut. Kali ini di meja makan mereka berdua secara aktif berdiskusi berbagai hal terkait keluarga Weaver. Keduanya memang suka membahas gosip seperti itu, terutama Elaine. Jika dia tahu apa yang terjadi pada keluarga seseorang, dia akan bahagia selama 3 hari. Tepat ketika Elaine memicu Jordan dan Jeffrey, Claire menegurnya, "Bu, jangan selalu memicu hal buruk orang." Elaine menjawabnya, "Saya akan mengabaikan hal buruk pada orang lain. Tetapi saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memulai hal buruk dari keluarga Weaver." Setelah berbicara, Elaine berkata dengan misterius, "Ngomong-ngomong, apa kamu tahu Wendy sepertinya sempat dekat dengan Jeffrey beberapa hari yang lalu?" Claire sangat terkejut dan berkata, "Tidak mungkin. Jeffrey berusia 30-an. Dia lebih tua dari Wendy. Wendy pasti tidak menyukainya." Elaine bertanya, "Apa menurutmu Wendy itu gadis yang baik?" "Saya memberitahu Anda. Saya juga mendengar Wendy menjadi kekasih Kenneth, Direktur Modesway Group di Eastcliff. Lalu Kenneth memberi Wendy untuk Jeffrey." Jacob berkata tidak percaya. "Kenneth dari Eastcliff? Wendy kekasihnya? Tidak mungkin. Kenneth lebih tua dari kakak tertuaku." Elaine berkata, "Ibumu ingin menjilat Kenneth dan meminta Kenneth untuk menyelamatkan keluarga Wilson. Jadi dia meminta Wendy untuk tidur dengan Kenneth. Kenneth berinvestasi 10 juta untuk keluarga Wilson. Kamu tahu, itu sudah dikonfirmasi." "Ya Tuhan," Claire berseru. "Bagaimana nenek bisa begitu ekstrim? Demi uang, meminta Wendy mendekati Kenneth. Bagaimana bisa paman dan bibiku setuju?" "Mereka," Elaine tersenyum dan berkata, "mereka mungkin tidak menginginkannya." Berbicara tentang ini, Elaine berkata dengan sarkastis, "Pikiran wanita tua itu baik, tetapi tidak ada gunanya. Kenneth hanya memberi 10 juta yuan untuk keluarga Wilson, dan dia tidak mau memberi lebih banyak." Claire berkata, "Utang Wilson Group sekitar 30 juta yuan. Dengan 10 juta yuan, itu baru di ujungnya. Nenek dan yang lain pasti sedang kesulitan saat ini. Dia pantas mendapatkannya." Elaine berkata dengan nada menghina, "Nenekmu benar-benar bukan orang baik. Kamu tahu kan, dia telah menghidupi keluarga kita bertahun-tahun. Saya tidak sabar menunggu keluarga Wilson bangkrut dan bangkrut, lalu melihat wanita tua itu tidur di jalan. Pada saat itu, dia harusnya sadar begitu banyak kesalahan yang telah dia buat dalam hidupnya. Kalau saya mempertimbangkannya, saya merasa lega." Jacob di samping berkata dengan malu-malu, "Oke, memang benar ibu melakukan kesalahan, tapi jangan mengutuknya seperti itu. Jika keluarga Wilson benar-benar bangkrut dan wanita tua itu benar-benar tidur di jalan, dan dia datang ke kita, apa kita bisa mengabaikannya?" Elaine berseru, "Apa kamu bercanda? Tentu saja aku tidak peduli. Aku tidak peduli jika dia tidur di jalan. Bahkan jika dia mati kelaparan, aku juga tidak akan peduli padanya. Coba ingat, bagaimana dia memperlakukan kita saat mengusir keluarga kita. Saya katakan, saya tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup saya." Jacob menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memang marah pada wanita tua itu, tapi dia hanya marah. Tidak membencinya seperti Elaine membenci wanita tua itu. Elaine berkata dengan bangga, "Saya menantikan akhir keluarga Wilson. Ketika mereka selesai, keluarga kita akan pindah ke villa besar di Elite Thompson. Saat itu saya harus memberitahu mereka, apa itu 30 tahun di neraka dan apa 30 tahun di surga." Setelah itu, Elaine berkata kepada Charlie lagi, "Charlie, apakah kamu sudah menghubungi Zeke White? Coba hubungi dia untuk meminta perusahaan dekorasi mempercepat proses pengerjaannya. Kita harus pindah bulan depan." Bab 522. Charlie mengangguk dan berkata, "Zeke White telah mengabari saya bahwa konstruksi pasti akan selesai bulan depan. Kita bisa pindah bulan depan." Claire berkata,
Tidakkah kurang baik untuk segera pindah setelah dekorasi selesai? Cat belum kering dan masih berbau. Belum lagi hal-hal lainnya. Elaine buru-buru berkata, tidak, tidak. Terakhir kali saya dan ayahmu ke sana, kami melihat mereka menggunakan bahan-bahan non-polusi impor untuk dekorasi, tanpa formaldehida. Benar-benar tidak ada bau sama sekali di kamar, dan seluruh villa. Sistem udara juga dipasang. Udara segar selalu mengalir 24 jam sehari. Saya tidak tahu seberapa maju dan sehatnya. Claire mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlebih lagi, dia sendiri tidak terlalu peduli untuk pindah ke Villa Elite Thompson. Tapi kata-kata Charlie terakhir kali benar. Jika pindah ke sana, setidaknya dia tidak akan tinggal di lantai yang sama dengan orang tuanya. Dia akan memiliki lebih banyak ruang pribadi. Tidak harus seperti sekarang. Bahkan di kamar sendiri, dia tidak leluasa. Selain itu, dia juga berjanji kepada Lorin. Dia akan menyiapkan kamar untuknya untuk dia tinggal. Lorin adalah seorang gadis dan telah tinggal di kamar hotel sendirian. Ini sebenarnya cukup sepi. Charlie tidak peduli dengan villa. Sebelum dia berusia 8 tahun, dia sudah memiliki pakaian bagus dan makanan mewah. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di panti asuhan setelah dia berusia 8 tahun, dia sudah mencapai tahap dia tidak senang dengan hal-hal mewah seperti itu. Pada saat ini, Elaine tiba-tiba menerima pesan WeChat, mengangkat telepon dan meliriknya, dan segera menjadi sangat gembira. Dia berkata kepada semuanya, suatu hari nanti, seorang teman mengundang saya bermain mahjong di rumahnya. Saya akan bermain 8 putaran. Saya tidak akan kembali saat makan malam. Jacob berkata dengan terkejut, 8 putaran. 10 selai. Elaine memutar matanya ke menangkap dan berkata, apa yang salah dengan 10 jam? Bahkan saat muda saya pernah bermain mahjong 2 hari 2 malam. Lebih dari 40 jam. Jacob membujuknya. Kamu semakin tua sekarang. Duduk dalam waktu lama bisa menyebabkan banyak penyakit, seperti herniasi lumbal, spondilosis cervix, dan tekanan darah tinggi. Semuanya disebabkan karena duduk dalam waktu lama. Elaine mengacungkan tangannya. Aku baik-baik saja. Jangan mengutukku. Claire mengerutkan kening, berkata dengan cemas. Bu, aku tidak punya pendapat kalau kamu bermain mahjong sesekali. Tapi dengarkan saranku. 1. Jangan bermain terlalu lama. Dan 2. Jangan lakukan itu lagi. Kamu bisa menang dan bisa kehilangan ribuan dolar dalam satu permainan. Oh, aku bermain mahjong hanya untuk bersenang-senang. Elaine berkata dengan cuek. Selain itu, aku pergi bermain mahjong setiap hari itu untuk keluarga ini. Ayahmu tidak berguna. Charlie tidak berguna dan bodoh yang suka menipu orang di mana-mana. Mungkin dia akan hancur di masa depan. Kamu sekarang memulai bisnis lagi. Dan perusahaanmu belum ada keuntungan. Bagaimana ayahmu dan saya saat pensiun di masa depan? Sekarang saya akan bermain mahjong untuk mendapatkan uang untuk pensiun dan mensubsidi keluarga. Charlie sangat marah. Ibu mertua ini suka menarik diri dan mengolok-olok ketika dia tidak ada kepentingan dengannya. Dia masih berpikir dia bodoh. Charlie benar-benar ingin menamparkan wajahnya karena mulut besarnya. Dan ingin membayangkan. Karena kamu menganggap saya sangat bodoh, maka jangan pindah ke villa yang saya dapatkan dari menipu orang. Dia harus memberi ibu mertuanya pelajaran. Bab 523. Elaine belum selesai makanannya. Dia bergegas buru ingin segera bergabung dengan teman-temannya yang menunggu untuk bermain mahjong. Dia berjalan keluar dengan tas di belakangnya, dan naik taksi ke Villa West Garden, kompleks villa yang lebih tua di Aurus Hill. Salah satu teman lamanya tinggal di area villa ini. 20 tahun yang lalu, Villa West Garden dianggap sebagai villa yang relatif bagus di Aurus Hill. Seiring berjalannya waktu juga semakin tua, sehingga secara bertahap menurun. Di masa lalu, Elaine merasa bahwa Villa West Garden sudah menjadi rumah standar, dan keluarganya mungkin tidak dapat tinggal di villa keluarga tunggal seperti itu dalam hidupnya. Tapi sekarang berbeda. Berpikir bahwa dia akan segera dapat tinggal di villa kelas 1 Elite Thompson yang terbaik di Aurus Hill. Elaine memiliki sedikit pelanggaran terhadap Villa West Garden semacam ini. Teman lama mahjong yang tinggal di sini bernama Summer Gibson, pemain mahjong yang ditemui Elaine beberapa tahun lalu. Keluarga Summer baik-baik saja,
Suaminya menghasilkan banyak uang pada tahun-tahun awal, dan kemudian meninggal karena kecelakaan. Meninggalkan banyak uang bagi Summer. Setelah Summer membesarkan anak-anaknya dan mengirim mereka ke luar negeri untuk belajar, setiap harinya dia bermain mahjong untuk bersenang-senang. Selain itu, Summer ini memiliki uang namun tidak pandai bermain mahjong. Dia selalu kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit saat bermain kartu. Setiap kali Elaine bermain kartu di sana, dia bisa menang sedikit. Jadi Elaine menganggap Summer sebagai dewa kekayaannya. Selama Summer meminta bermain kartu, dia pasti akan datang. Bel pintu rumah Summer berbunyi, dan pintu terbuka dengan cepat. Seorang wanita seusia dengan Elaine menyapa dengan senyuman hangat. Kakak Elaine ada di sini. Masuk. Wanita parubaya ini adalah Summer. Elaine maju ke depan untuk menemuinya, melangkah ke pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Summer, aku minta maaf membuatmu menunggu lama." Saat dia datang ke ruang tamu, dua teman Elaine lainnya yang sering bermain kartu di dalamnya sudah duduk di meja mahjong menunggu. Kakak Elaine akhirnya datang juga. Melihatnya datang, wanita parubaya lainnya berkata dengan tidak sabar, "Duduklah dengan cepat. Ayo bermain 8 putaran dulu." Ketika Elaine dan Summer Gibson sama-sama sampai di meja, permainan mahjong resmi dimulai. Sambil bermain mahjong, Elaine berkata, "Musim panas. Kamu telah tinggal di villa ini selama beberapa tahun, bukan?" Setelah Summer menyentuh kartu, dia tersenyum kecil dan menjawab, "Saya membeli rumah ini lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi saya berbelanja terutama untuk investasi. Setelah anak saya pergi ke luar negeri, saya telah tinggal di sebuah bangunan di kota, terlalu sulit untuk hidup sendiri. Lalu apakah kamu pernah berpikir untuk mendesain ulang?" Elaine tertarik menjadi dan berkata, "Sudah kubilang, putriku kebetulan membuka perusahaan dekorasi, dan dia juga bekerja sama dengan M Grand Group. Jadi levelnya benar-benar terjamin. Kalau kamu ingin menggambar ulang, saya dapat meminta harga persahabatan. Anakku pasti akan membuat villamu semegah istana." "Elaine, terima kasih atas kebaikanmu." Summer sedikit tersenyum, lalu menghela napas dan berkata, "Namun, saya berencana untuk menjual villa ini." "Jual?" Elaine bertanya dengan tidak jelas. "Mengapa kamu ingin menjualnya? Kamu tidak kekurangan uang. Suamimu meninggalkan 7 atau 8 rumahmu untuk ditinggali dan berinvestasi. Begitu banyak aset rumahmu. Alangkah lebih baik tingkatkan nilai di sini." Bab 524. Musim panas kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya akan pergi ke Amerika Serikat sebentar lagi. Saya akan menetap di sana dan tidak berencana untuk kembali." Elaine bertanya-tanya, "Mengapa kamu berencana menetap di Amerika Serikat?" Summer mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, putra saya telah berada di Amerika Serikat sejak dia belajar di sana dan tidak pernah kembali. Sekarang dia sudah menikah di sana, dan menantuku sedang hamil. Dia tidak punya rencana untuk kembali di masa depan. Jadi, saya yang ingin saya tinggal bersama dan membantu mereka merawat anak-anak mereka." Seorang wanita di meja mahjong berseru, "Oh, Summer, kamu memiliki begitu banyak rumah di Aurus Hill. Apakah kamu ingin menjual semuanya?" Summer berkata, "Saya akan meninggalkan satu flat di daerah perkotaan. Jika ada kesempatan di masa depan, keluarga dapat kembali selama beberapa hari." Mendengar ini, Elaine merasakan ledakan penyesalan di hatinya. Dia tidak menyesal akan kehilangan teman bermain mahjong yang baik. Dia akan sulit bertemu seseorang seperti dia, yang tidak pandai dalam mahjong dan kalah uang setiap hari. Pada saat ini, di pintu Villa West Garden, Christopher dan Hannah memarkir mobil dan menunggu agen real estate di pintu. Christopher berencana mencari rumah yang cocok dan menghabiskan 10 juta yuan. Dia menghubungi seorang perantara dan meminta membantu menemukan villa dengan harga sekitar 10 juta yuan. Harga rata-rata harga rumah di Aurus Hill sedikit lebih dari 30.000 yuan, tetapi villa akan lebih mahal. Jika ingin membeli villa baru seharga 10 juta yuan, pada dasarnya tidak mungkin. Hanya dapat membeli villa tua semacam ini. Hannah memandang pintu Villa West Garden dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Christopher, apa area villa ini tidak terlalu tua? Coba kamu lihat rumah-rumah ini.
Mereka melihat sedikit lebih banyak tua dari villa wanita tua itu. Kita cari villa di tempat lain saja. Christopher berkata. Tidak mungkin. Ellie Thompson bagus. Tetapi kita tidak bisa mengakuinya. Hannah berkata dengan marah. Sampah Charlie itu memiliki villa di Ellie Thompson dan aku tidak ingin berjaga-jaga untuk Jacob dan Elaine di masa depan. Saya tidak mau membeli flat biasa di Ellie Thompson. Christopher berkata. Jadi, lebih hemat biaya untuk membeli villa semacam ini. Areanya cukup luas. Rumah tunggal yang nyaman untuk ditinggali. Tidak masalah jika rumah itu tua. Kita bisa merenovasinya. Setelah berbicara, Christopher berkata lagi. Kamu harus mempertimbangkan situasi. Harold dan Wendy masih lajang. Mereka masing-masing satu kamar. Ditambah kita. Kita butuh rumah dengan 3 kamar tidur. Seandainya Harold menikah, dia akan tinggal bersama kita. Ketika dia punya anak, dia harus memberi anak itu 1 kamar, kan? Berarti kita butuh rumah dengan 4 kamar. Christopher melanjutkan. Ibu juga akan tinggal bersama kita di masa depan, bukan? Pada saat itu, kita harus menyiapkan 1 kamar untuknya. Total 5 kamar. Jadi villa lebih praktis. Hannah berkata dengan marah. Mengapa ibumu tinggal bersama kita? Mengapa dia tidak tinggal bersama Jacob? Christopher mengangkat bahu. Wanita tua itu telah memutuskan hubungan keluarga dengan Jacob. Apa yang terjadi? Jacob akan membiarkan tinggal bersamanya. Hannah berkata dengan sangat tidak puas. Dia tidak bisa tinggal bersama kita. Kita tidak ada secara teknis dengan wanita tua itu. Sekarang setelah keluarga Wilson hampir selesai, tidak akan memberi kita manfaat lagi. Jika ingin merawatnya, kamu bisa mengirimnya ke rumah keluarga Jacob. Terserah mereka sudah memutuskan hubungan keluarga atau tidak. Saya tidak peduli dengan wanita tua itu. Christopher berkata, kamu tidak tahu. Ibuku memiliki asuransi jiwa yang dibelinya lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini adalah asuransi seumur hidup. Setelah dia meninggal, tanggungannya lebih dari 6 juta yuan. Jika kamu membiarkan wanita tua itu ke rumah Jacob, setelah wanita tua itu meninggal, 6 juta atau lebih akan menjadi milik Jacob. Lebih dari 6 juta. Mata Hannah berbinar dan dia bertanya kepadanya. Ada begitu banyak. Bab 525. Ya, jawab Christopher. Yang membelikan asuransi jiwa ini adalah ayahku. Nama yang ditanggungnya ibuku. Untuk memberikan jalan keluar bagi generasi mendatang. Christopher berkata lagi. Hitung sendiri. Berapa tahun lagi ibuku hidup? Saya menebak sekitar 3 atau 5 tahun lagi. Kita bisa merawatnya selama 3 atau 5 tahun lagi. Setelah dia meninggal, Kiat akan mendapatkan 6 juta. Apakah perbandingannya sebanding? Ini sebanding. Hannah menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dan berkata, kalau begitu, kamu harus merawat ibumu dengan baik. Jangan biarkan keluarga Jacob merebutnya. Christopher mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Dan kita tidak akan membaginya kepada Jacob saat itu. Hannah buru-buru berkata. Dia tidak hanya tidak menerima 1 sen pun dari 6 juta itu. Saat ibumu meninggal, Jacob harus membayar setengah dari biaya pemakaman. Christopher berkata tanpa sadar. Wanita tua itu telah memutuskan hubungan dengannya. Mengapa dia membayar biaya pemakaman? Apakah kamu bodoh? Hannah berseru. Wanita tua itu memutuskan hubungan dengannya. Itu hanya ucapan lisan. Itu tidak memiliki efek hukum. Ketika wanita tua itu meninggal, jika Jacob tidak mau membayar uangnya, kita bisa pergi ke pengadilan dan menuntutnya. Bagaimanapun, di depan hukum, dia masih putra wanita tua itu. Dia bertanggung jawab dan wajib membayar setengah dari uang itu. Christopher sangat gembira dan tertawa. Istriku, kamu benar. Saat itu, Jacob harus membayar setengah dari biaya pemakaman. Kamu masih pintar, istriku. Hahaha. Hannah juga penuh kebanggaan. Dan berkata dengan senyum bersenandung. Jacob dan Elaine, 2 orang bodoh yang tidak berperasaan, bermain dengan kita. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan kita? Segera setelah dia selesai berbicara, seorang gadis agen real estate dengan setelan kecil datang dan bertanya dengan sopan. Apakah Anda Tuan dan Nyonya Wilson? Itu benar. Christopher mengangguk dan berkata, apakah kamu agen dari Lianjia Real Estate? Ya,
Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Tuan, Nyonya, saya sudah membuat janji dengan pemilik villa ini. Dia ada di villa sekarang. Kita bisa langsung melihat rumahnya." "Oke," Christopher menjawab. "Kalau begitu cepat kita lihat." Gadis kecil itu memimpin jalan dan berkata, "Aku akan menjaga villa ini." Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya. Dia ingin menjual propertinya dan pindah ke Amerika Serikat. Sedikit bocoran. Harganya sedikit lebih murah dari harga pasar. Mendengar ini, Christopher dan Hannah tidak bisa menahan kegembiraan. Murah itu bagus. Jika villa ini cocok, setelah diakumulasikan, uang yang disimpan akan digunakan untuk dekorasi dan menghemat pengeluaran. Di sisi lain, Elaine sedang bermain mahjong dengan Summer dan kawan lainnya. Bel pintu berbunyi. Summer berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, mungkin agen properti membawa seseorang untuk melihat rumah. Saya izin dulu." Summer berdiri, berjalan ke pintu masuk, dan membuka pintu. Melihat agen yang telah mempercayainya untuk menjual villa yang berdiri di luar pintu, dan melihat seorang pria parubaya dan seorang wanita di belakangnya, Summer tahu bahwa ini adalah klien yang datang untuk melihat rumah. Dia menyapa dengan senyuman. "Silakan masuk." Agen real estate berkata, "Nyonya Gibson, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Wilson dan istrinya. Mereka adalah yang telah saya komunikasikan dengan Anda di telepon dan tertarik untuk membeli klien Anda untuk villa ini." Pria parubaya itu tersenyum sedikit, melangkah maju, dan berkata dengan sopan, "Halo, Nyonya Gibson. Nama saya Christopher. Senang bertemu dengan Anda." Orang-orang yang datang adalah Christopher dan istrinya Hannah. Bab 526. Summer tersenyum dan berkata, "Oh, silakan masuk. Masuk, masuk. Saya sudah tinggal di villa ini selama bertahun-tahun. Anda bisa melihatnya." "Oke," Christopher mengangguk. Dan setelah memasuki pintu bersama Hannah, dia mulai melihat tata letak dan dekorasi villa. Agen real estate di samping berkata sambil tersenyum, "Tuan Wilson, area Villa West Garden adalah area villa pertama yang kami kembangkan di Aurus Hill. Fasilitas pendukungnya relatif lengkap, dan ada kontrol akses untuk masuk dan keluar, yang sepenuhnya dapat menjamin keselamatan Anda. Selain itu, villa Nyonya Gibson ini memiliki luas 470 meter persegi, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan yang Anda inginkan." Alasan Christopher membeli villa lama adalah karena dia menginginkan yang murah. Villa normal seluas 470 meter persegi akan menelan biaya setidaknya 20 juta di Aurus Hill. Tetapi harga villa ini umumnya 13 atau 16 juta. Jika bisa menawar, akan bisa menghemat ratusan ribu. Jadi dia bertanya kepada Summer, "Nyonya Gibson, berapa harga yang akan Anda berikan untuk villa Anda?" "Saya akan segera ke Amerika Serikat. Villa ini ingin dijual, jadi harganya akan relatif lebih murah." Summer sedikit tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika kalian berdua tertarik. Harganya 12 juta. Bagaimana ekosistemnya? Apakah kamu ingin mencuri uang kami?" Hannah tidak percaya. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Ini villa tua. Beraninya kamu meminta 12 juta. Summer tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, "Di lingkungan ini, sebagian besar rumah yang terdaftar dihargai lebih dari 13,5 juta. Bahkan ada yang lebih dari 14 juta. Saya menawarkan 12 juta. Sebenarnya itu sudah sangat normal dan sangat terjangkau." Elaine sedang duduk di ruang hiburan villa. Dan ketika dia mendengar suara di luar, dia diam-diam melihat keluar. Segera dia melihat Hannah dengan wajah tidak senang. Dan di tempatnya adalah Christopher, putra tertua dari keluarga Wilson. Tidak disangkanya, dua orang ini akan muncul di sini. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Summer. Mereka adalah pelanggan yang ingin membeli villa tua Summer. Bukankah keluarga Wilson akan bangkrut? Bagaimana Christopher masih bisa membeli villa? Saat ini, Hannah berkata dengan arogan, "Nyonya Gibson, sejujurnya, hanya orang bodoh yang akan membeli rumah ini seharga 12 juta yuan. Saya mendengar bahwa Anda akan segera berangkat ke Amerika Serikat. Saya paham mengapa Anda ingin menjual rumah ini. Jadi, saya akan menawar Anda 8 juta. Kita bisa menyelesaikan pembayarannya hari ini."
Anda dapat membawa tas Anda dan pergi ke Amerika besok. Alasan penawaran harga Hana sangat rendah terutama karena dipikirnya pemilik rumah sedang terburu-buru menjual. Karena dia sedang terburu-buru menjual, dia harus menawar sampai mati sehingga dia bisa mendapat keuntungan besar. Dia berpikir Summer buru-buru pergi ke Amerika Serikat, karena ada seseorang yang mendesak dan menunggu pertolongan. Mungkin dengan 5 atau 6 juta bisa membantu. Namun, Hana tidak tahu bahwa Summer punya banyak uang. Dia memiliki banyak rumah dan tidak terlalu membutuhkan uang. Musim panas secara alami tahu bahwa Hana tidak memiliki niat baik. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Nyonya, jujur saja. Meskipun villa saya agak tua, harga yang saya berikan kepada Anda sangat wajar. Anda pasti tidak akan menemukan harga yang lebih rendah dari tawaranku. 8 juta yang kamu sebutkan. Itu hanya mimpi." Summer berkata lagi, "Karena kalian berdua tidak memiliki ketulusan ini, maka saya rasa tidak perlu bagi kita untuk terus berbicara." Christopher tahu betul bahwa meminta 8 juta akan menjadi omong kosong. Apalagi 8 juta untuk rumah ini. Jika pemilik rumah menjual 11 juta, seseorang akan langsung membelinya dalam waktu setengah jam. Karena rumah ini sudah sangat murah, jadi dia buru-buru tertawa dan berkata, "Nyonya Gibson, jangan marah. Istri saya sangat tidak masuk akal dan hanya berbicara omong kosong." Hana menatap Christopher dan berkata, "Saya tidak masuk akal. Apakah Anda lupa siapa yang bertanggung jawab atas keluarga?" Saya katakan, "Jangan menjadi bajingan. Saya pikir rumah ini adalah 8 juta yuan. Saya tidak akan membayar lebih dari itu. Ayo keluar." Hana dengan putus asa memberi Christopher berkedipan. Yang berarti, "Lihat aku. Aku menunjuk wanita ini menurunkannya." Pada saat ini, Elaine berjalan dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan gembira, "Oh, saudara ipar, kalian ingin membeli villa seharga 8 juta yuan. Apakah kalian berdua gila?" Bab 527. Hana dan Christopher tidak pernah bermimpi akan bertemu Elaine di sini. Mereka berdua tidak mengerti kenapa Elaine ada di villa ini. Mungkinkah dia berteman dengan Summer Gibson ini? Hana merasa kesal di hatinya. Sebenarnya, pada awalnya, dia berencana untuk mengunci harga 8 juta yuan terlebih dahulu. Jika pemilik rumah tidak setuju, dia bisa menambahnya menjadi 9 juta yuan. Dan dia mengira akan dapat memenangkannya tidak peduli apapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang Elaine akan muncul saat ini. Terlebih lagi, Elaine ini biasanya sangat menghormati dirinya sendiri. Bagaimana dia berani membayangkan dirinya saat muncul hari ini? Apakah dia telah memiliki keberanian? Sejak Elaine menikah dengan keluarga Wilson, dia telah diintimidasi oleh Christopher dan Hana. Setelah diintimidasi selama lebih dari 20 tahun, dia membenci mereka sampai ke tulang. Dan dia juga mendengar bahwa keluarga Wilson sampai menggunakan Wendy untuk mendapatkan uang. Jadi dia sudah lama mencari kesempatan untuk mengejek dan mengolok-olok kedua pasangan ini. Dia tidak menyangka, mata Tuhan begitu terbuka, sehingga mereka benar-benar bertemu di sini. Hal ini membuat Elaine menemukan waktu yang tepat untuk membalas dendam. Setelah Hana mendengar kata-kata pedas Elaine, mukanya bertanya. Dia bertanya, "Elaine, apa maksudmu dengan ini?" Elaine tersenyum dan berkata, "Oh, kakak ipar. Apa kamu tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Villa teman saya ini harganya lebih dari 10 juta yuan. Kamu menawar hanya 8 juta yuan. Apakah kamu tidak tahu malu? Saya tahu kalian berdua baru-baru ini bangkrut dan menjadi gila karena kembali miskin. Namun kalian tidak bisa keluar dan mengamuk seperti ini." Elaine tidak ingin menyembunyikan apapun saat ini. Dia tidak memedulikan lagi perasaan Christopher dan istrinya saat ini. Suaminya Jacob tidak memiliki status dalam keluarga Wilson. Dia telah ditekan oleh pasangan itu selama bertahun-tahun, dan dia telah lama dibekap. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mencapai mereka. Dia juga ingin mereka merasakan rasa pahit yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Wajah Hana bahkan lebih jelek. Dia menyorotinya dan berkata, "Oke Elaine, kita tidak bertemu selama beberapa hari. Sepertinya kamu punya keberanian ya. Dulu kamu takut jika bertemu dengan saya. Sekarang kamu berani berbicara denganku. Secara alami,
Hana sangat marah. Di masa lalu, Elaine, di depan saudara iparnya dari keluarga Wilson, adalah orang tingkat rendah yang patuh dan bahkan tidak berani bernapas. Tapi sekarang, melihat bahwa keluarga Wilson akan segera berakhir, dia berani melompat keluar dan berlari sendiri. Mendengar Hana menyebutkan masa-masa dulu, Elaine segera berkata dengan arogan, "Oh, ipar. Kamu pikir karena kamu menantu perempuan yang dekat dengan nyonya tua itu lalu kamu bisa menghancurkan saya di mana-mana? Lihat betapa miskinnya kamu sekarang. Masih saja berlagak di depanku." Elaine belum seli. Dia berkata dengan angkuh, "Sejujurnya, saya sudah lama tidak menyukaimu." Wanita tua itu selalu memihak pada cucu perempuan tertuanya, sehingga aku harus menahan marah dan memujimu setiap hari. Kamu bau pelacur yang hanya tahu cara berlutut dan menjilat wanita tua itu. Sekarang setelah keluarga Wilson jatuh, apa yang ingin kamu pura-pura saya? Hah, coba lihat dirimu sendiri. Wajah Hana berubah hijau menjadi karena marah. Di seluruh keluarga Wilson, apakah hanya dia yang berlutut dan menjilat Nyonya Wilson? Ketika dia, Elaine, menjilati wanita tua itu, dia melakukan semua yang dia bisa. Bahkan Elaine memuji dan menjilat lebih keras dari dirinya. Semua orang melakukan hal yang sama. Beraninya Elaine berbicara tentang dirinya. Bab 528. Wajah Christopher pucat pasi. Dia maju dan memarahi. "Elaine, kamu tidak perlu menjadi pelacur di sini. Tidak peduli seberapa buruknya kami lebih baik darimu. Coba kamu lihat, apa yang kamu miliki. Suamimu sampah. Menantu laki-lakimu juga sampah. Seluruh keluargamu sampah." Mata Elaine melebar, dan dia berkata dengan sinis, "Oh, kakak, suamiku memang sampah. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Semua laki-laki di keluarga Wilson memang sampah. Kamu tahu itu bukan?" "Kamu," Christopher mengucapkan giginya. "Oke Elaine, kamu memarahi suamimu dan membawa-bawa saya dan anak saya juga." Pada saat ini, Elaine tidak memberikan kesempatan untuk terus berbicara, tetapi mencubit pinggangnya dan berkata dengan bangga, "Namun, jangan bilang aku Charlie sampah. Maksudku yang berharga, sangat luar biasa sekarang. Villa besar menantu laki-laki saya Elliot Thompson dapat kami tempati bulan depan. Apa kamu memiliki villa besar semacam itu?" Faktanya, Elaine tidak benar-benar bangga pada Charlie. Dia menggunakan Charlie untuk mengolok-olok Christopher. Christopher benar-benar sedih setengah mati saat mendengarnya. "Sial, kamu benar, Charlie. Sampah itu benar-benar bisa membodohi orang lain untuk mendapatkan villa yang besar di Elliot Thompson. Bagaimana dengan dirinya? Sekarang dia ingin membeli villa bekas berusia 20 tahun. Satu villa Charlie setara dengan 10 villa tua ini." Melihat ekspresi Christopher yang jelek dan tidak nyaman, Elaine sangat bahagia hingga dia hampir saja menari kegirangan. Dia terus menyerang Christopher, menghela napas dan berkata, "Oh, tadi saya berpikir Charlie memang pecundang. Saya meremehkannya. Saya sangat iri pada mertua, keluargamu, Wendy yang dekat dengan tuan muda Gerald dari keluarga White. Status kalian bisa naik tinggi." Elaine menghela nafas sejenak dan menghela nafas dengan penyesalan. "Hei, tapi siapa sangka Wendy dicampakkan oleh Gerald. Gerald ini benar-benar bajingan di antara bajingan. Dia telah menghamili Wendy lalu mencampakkan Wendy. Apa alasannya?" Hana dan Christopher saling memandang. Mereka sangat marah hingga ingin membunuh. "Sial, jalang busuk ini berani mengekspos keluarga mereka. Sialan." Elaine melanjutkan. "Namun, aku masih iri padamu. Meskipun Gerald mencampakkan Wendy, aku mendengar bahwa Wendy telah dekat dengan Kenneth, direktur Modesway Group, calon cucu kalian. Kenneth jauh lebih kuat dari Gerald." Lalu Elaine berkata dengan nada menyesal, "Sayang, Kenneth ini baik-baik saja tapi dia sedikit lebih tua. Rupanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari kamu Christopher. Bolehkah saya bertanya, bagaimana perasaanmu memiliki menantu yang lebih tua darimu?" Bagaimana mungkin Hana tidak mendengar ironi dalam kata-kata ini? Wajahnya pucat karena marah, dan dia berteriak dengan marah, "Elaine, diam, kalau tidak, aku akan merobek mulutmu berkeping-keping." "Yo," Elaine berkata dengan jijik, "Kakak ipar, saya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu melarang saya mengutarakan?"
Apakah saya salah? Apakah kamu ingin mencabik-cabik mulutku? Elaine berkumpul dan berkata, aku memberitahu kamu Hannah. Jangan berpikir kamu bisa memiliki menantu yang lebih tua darimu. Lalu kamu bisa mengungkapkanku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kenneth telah membuang Wendy. Apakah saya benar? Saya mendengar Kenneth memberikan Wendy kepada Jeffrey dari keluarga Weaver. Oh, Direktur Wilson ini benar-benar menarik. Wendy adalah manusia, bukan hadiah, bukan anak anjing. Bagaimana dia bisa dengan santai memberikannya pada Jeffrey? Melihat menantuku Charlie, meskipun dia sedikit tidak berguna, tapi setidaknya dia bisa diandalkan. Dan dia tidak akan menyerah pada keluarga kita sejak awal. Hannah merasa sangat sakit hati oleh kata-kata Elaine. Dia ingin melawan Elaine, memarahi dengan histeris. Elaine, ayo kita berkelahi hari ini. Bab 529. Elaine langsung melompat mundur saat melihat bahwa Hannah mendekatinya. Dia berkata dengan tenang, saya beritahu kamu Hannah, jangan coba menyerang saya, jaga tanganmu. Hannah memarahi dengan wajah garang. Apa? Aku tidak boleh menyerang kamu wanita tua bau. Jika aku tidak merobek mulutmu hari ini, jangan panggil aku Hannah. Elaine memposting dan memamerkan dingin. Menantuku yang berharga. Charlie, itu sangat pandai berkelahi. Kamu lupa bagaimana dia mengajari bajingan keluarga Wilson itu. Dan putra sampahmu Harold. Dia telah menendang Harold. Sekarang kamu mau bermain-main denganku. Percaya atau tidak, aku akan menemukan sekarang dan membiarkan dia membunuhmu dua kura-kura tua. Mendengar Elaine menyebut Charlie, Hannah ketakutan, seperti bola yang kempis. Semua keberaniannya langsung hilang. Sejujurnya, Charlie telah meninggalkan bayangan psikologis yang kuat dalam dirinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa sampah yang dulunya biasa digertak siapapun tiba-tiba menjadi begitu mampu bertarung. Dan dia sangat gila ketika bertarung. Christopher juga sangat takut pada Charlie. Dia telah melihat Charlie melakukannya dengan matanya sendiri. Orang itu menakuti dirinya sendiri hingga hampir terkencing. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan kata pun. Elaine tahu bahwa mereka berdua takut padanya. Dan segera mencibir, oh, saya sangat bersimpati dengan kalian. Keluarga Wilson sudah berakhir. Harold dan Wendy masih lajang. Dan reputasi Wendy di Aurus Hill begitu terkenal. Kalian pasti akan sangat sedih. Lalu Elaine berkata dengan wajah serius. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan kalian. Tidak perlu membeli villa. Villa apa yang kalian beli? Kalian punya banyak uang. Jika kalian masih ingin bisa makan, sebaiknya pergi ke pinggiran kota untuk membeli rumah kecil yang murah. Gunakan sisa uangnya untuk melakukan bisnis kecil-kecilan. Christopher dan Hannah sangat marah sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Elaine melanjutkan, itu benar. Saya pikir kalian mungkin bisa membuka usaha ruang tamu Mahjong dan Mahyong. Saat villa milik saudara Summer ini terjual, saya akan membawa ke ruang tamu kalian untuk menghibur. Kalian tidak akan kelaparan dan mati. Bagaimana? Christopher menderita serangan jantung. Hannah di samping ingin mati bersama Elaine. Ini adalah pertama kalinya mereka diejek oleh Elaine tanpa ampun. Bahkan ini adalah hinaan paling kejam dan kejam yang pernah mereka derita sepanjang hidup mereka. Yang lebih dibenci adalah mereka tidak punya cara untuk melawan. Makanan, pakaian, perumahan, uang, anak perempuan, menantu laki-laki. Semuanya tidak bisa dibandingkan dengan jalang busuk Elaine ini. Memikirkan hal ini, Christopher dan istrinya menjadi semakin marah dan malu dalam hati mereka. Elaine benar-benar bahagia saat ini. Dia mengatakan semua hal-hal mengarahkan keluarga Wilson. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir dia begitu bahagia seperti ini. Christopher tahu bahwa dia tidak dapat membalas rasa malu hari ini. Dia berkata dengan dingin, Elaine, kamu akan membayar kesombonganmu hari ini. Elaine mengangguk beberapa kali dan menghela napas. Ya, ipar. Saya pikir harganya akan segera datang. Bulan depan saya akan pindah ke villa besar di Elite Thompson. Rumahnya sangat besar. Saya khawatir akan tersesat di dalamnya. Bagaimana saya bisa tinggal di rumah ini dengan nyaman? Rumahnya begitu besar dan tinggi. Saya juga khawatir tidak bisa beradaptasi. Elaine menghela nafas lagi dan berkata lagi, Hei, ketika kami pindah ke Elite Thompson, level kita akan berbeda.
Saya tidak akan sering melihat kalian di masa mendatang. Seperti katamu, ini adalah harga yang harus saya bayar hari ini. Amarah di hati Christopher seakan meledak. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia menggeram dan menginjak kakinya. Dan marah. Sial, kita tidak akan membeli rumah ini. Ayo pergi. Bab 530. Christopher mengajak Hannah keluar. Gadis agen real estate di samping menyambut mereka dengan malu. Dia membenci kedua pelanggan ini setelah mendengarkan kata-kata Elaine. Namun pelanggan adalah raja. Melihat mereka berdua pergi, Samar menghela nafas. Kakak Elaine, kedua kerabatmu terlalu aneh. Apakah mereka menganggap saya bodoh? Mereka ingin membeli vilaku seharga 8 juta. Elaine tersenyum dan berkata, mereka akan segera bangkrut. Mereka tidak punya uang sama sekali. Mereka hanya sekelompok hantu malang. Bahkan jika Anda memberi mereka harga 8 juta, mereka mungkin tidak dapat membayarnya. Samar mengangguk dan berkata, ini benar-benar mengecewakan. Abaikan saja mereka. Kita main kartu lagi. Ketika Christopher dan istrinya Hannah meninggalkan villa, mereka ngomel di jalan secara bersamaan. Alasan dia tidak berani memarahi Elaine, terutama karena dia takut pada menantunya Charlie. Jika Charlie benar-benar memukul mereka, itu akan menimbulkan kerugian besar. Gadis agen itu mengikuti keduanya dan menunggu keduanya selesai marah-marah. Lalu bertanya dengan hati-hati, Tuan dan Nyonya, apakah ingin melihat rumah lain? Wajah Hannah sangat jelek. Dia memelototinya dan memarahi. Lihat ibumu, pergi. Hannah langsung menarik Christopher berjalan keluar dari area perumahan. Gadis kecil itu meneteskan air mata. Emosinya relatif lemah. Dia tidak memiliki teori untuk melangkah maju. Saat Hannah keluar, dia semakin marah. Dia berkata kepada Christopher, Elaine ini, dia benar-benar pamer. Lihat seberapa sukses dia dan suaminya. Dia bahkan tampil akan tinggal di Elite Thompson. Memang villa besar itu punya siapa? Jika tidak ada yang bernama Charlie yang keluar untuk menipu orang, apalagi yang bisa dia miliki. Dia sangat tidak tahu malu. Membuatku kesal. Christopher memiliki wajah dingin dan berkata setuju. Pelacur bau ini benar-benar keterlaluan. Christopher menghela nafas dan berkata tanpa daya. Namun, kita tidak ada lagi dalam kondisi sekarang. Keluarga Wilson akan segera hancur. Semua orang bisa menghina kita. Hannah bertanya. Kalau begitu, apakah kita masih mau membeli rumah? Jika tidak, ibumu akan meminta 8 juta. Beli. Tentu saja. Christopher berkata, kita harus membeli rumah. Tapi bukan sekarang. Kapan kamu akan memecahkannya? Christopher berkata, Elaine, jalang bau ini sekarang memiliki uang. Menurut pendapatku, sebaiknya kita memberi permainan. Permainan apa? Permainan apa? Wajah Hannah penuh kejutan. Christopher berkata dengan muram. Bukankah dia suka berjudi? Ajak dia bertaruh. Pertama-tama gunakan sedikit keuntungan untuk memancingnya ke dalam perangkap. Bujuk dia untuk bermain taruhan yang lebih besar dan lebih besar. Mintalah orang yang berpengalaman di bidang perjudian melakukannya. Dapatkan semua uangnya. Jacob mencibir dan berkata, yang terbaik adalah membuatnya menggadaikan villa di Elite Thompson kepada kita. Kalau dia kalah, dia harus menyerahkannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.